Bab 972 Kenangan Nas. Dengan tekanan lega, Klein dengan santai menarik kursi dan meletakkannya di dekat pintu, duduk di hadapan King of the Five Seas Nas dengan seluruh aula memisahkan mereka. Meskipun Raja Bajak Laut tingginya lebih dari 1,9 meter dan duduk di atas platform hitam, memungkinkannya untuk melihat ke bawah dengan cara yang dominan. Klein tidak memainkan biola kedua dalam pertemuan ini. Dia mengenakan top-top tinggi lagi. Setelah keheningan singkat, Nas, yang memiliki gelar resmi Earl of White Maple, berkata dengan nada serius, "Beri aku alasan mengapa saya harus menjawab pertanyaan Anda." Tubuh kurus Klein dengan santai bersandar saat dia berkata, "Kamu tidak perlu mendengar permintaan yang sama ketika kamu memiliki sesuatu yang kamu butuhkan untuk berdagang denganku di masa depan." Cahaya merah gelap berkelip di mata hitam Nas ketika dia berkata, "Aku pada dasarnya tahu semua orang suci yang aktif di dunia ini, tapi itu tidak termasuk kamu." Klein membelai topeng berbulu di wajahnya dan tertawa. Tanpa menjawab, ia bertanya balik, "Apakah Anda bertemu Zaratul?" "Aku sudah bertemu dia 2 kali di istana Kaisar Roselle. Saya juga berinteraksi dengan sejumlah anggota Secret Order," jawab Nas dengan nada tenang dan langsung tetapi sangat mendominasi. "Cukup banyak anggota Secret Order. Anda harus memperkenalkan saya kepada mereka ketika ada kesempatan." Klein tidak bisa membantu tetapi menyindir. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Saya juga bertemu Zaratul." Nas mengangkat tangannya untuk mengelus jenggot hitam pendeknya. Sosoknya yang sudah tinggi tampak buram, membuat suasana di kabin kapten semakin suram dan tertekan. Setelah beberapa detik, dia menatap Klein dari atas dan berkata, "Kesanku pada Kaisar Roselle sangat sederhana. Tidak ada yang lebih cocok daripada dia untuk menjadi Kaisar Hitam." Dia tidak menjelaskan apa arti atau menunjuk Kaisar Hitam, mengabaikan apakah dewa di seberangnya mengerti atau tidak. Begitukah? Dari kata-kata Raja Lima Laut ini, meskipun buku harian Kaisar menyiratkan bahwa ia memutuskan hanya pada tahun-tahun berikutnya untuk beralih ke jalur Kaisar Hitam dan membuat persiapan. Ia sudah lama memiliki kecenderungan seperti itu. Dia secara tidak sadar memamerkannya dan mengatur situasi sebelumnya. Klein berpikir dalam pencerahan. Dia percaya bahwa kesan Nas terhadap Kaisar Roselle terbatas pada hal itu. Lagi pula, mereka baru bertemu beberapa kali. Karena itu, ia beralih topik. "Pada tahun-tahun Kaisar kemudian, apakah dia membuatmu atau ayahmu melakukan sesuatu yang rahasia?" Mahkota Nas sedikit bergetar ketika dia menjawab, "Seseorang pernah bertanya kepada saya pertanyaan yang sama." Klein tertawa dan bertanya dengan tebakan berani, "Bernadette?" "Iya." Nas memegang kedua sisi tahta hitamnya dengan tangannya. Saat itu, dia masih sangat muda dan belum dewasa untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Dengan tingkat Kaisar Roselle di tahun-tahun terakhirnya, dibandingkan dengan memberikan sesuatu yang rahasia kepada saya dan ayah saya, apa yang bisa dirahasiakan lebih daripada melakukannya sendiri? Petik 2. Ini menyiratkan bahwa aku belum dewasa seperti Bernadette saat itu. Klein menghela nafas dan berkata, kepada orang-orang yang khawatir tentang ini, "Orang tidak akan meninggalkan sedikit pun harapan." Ini juga mengapa dia ingin bertemu Raja Lima Laut setelah menyembunyikan Lynel. Dia sekarang berusaha mencari petunjuk ke pintu cahaya di atas kabut kelabu di dunia nyata. Selain mengonfirmasi siapa transmigrator ketiga itu, ia harus mempelajari lebih dalam masalah Kaisar Roselle. Ini adalah keputusan yang perlu. Cahaya merah gelap di mata Nas mengerut dan mengembang. "Apa hubunganmu dengan Kaisar Roselle?" Klein berpikir dan berkata sambil menghela nafas, "Kita bisa dianggap teman lama." Lagi pula, mereka sudah berada di atas pintu cahaya misterius itu, dan kepompong tempat mereka berada bertetangga dengan hanya sedikit penghalang di antara mereka. Mereka telah bertahan di sana selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Ini adalah hubungan yang berasal dari kenyataan, dan secara psikologis,
Setelah membaca begitu banyak buku harian kaisar, Klein telah lama memperlakukan kaisar sebagai sesama senegaranya. Dia berbagi perasaan yang sama untuk rumah dan rasa identitas dengannya. Nas menatap setengah dewa kurus yang duduk di dekat pintu sebelum dia menarik kembali pandangannya dan dengan serius berkata, "Ada pertanyaan lagi?" Klein sudah siap. Dia bertanya dengan nada tidak tergesa-gesa, "Apakah Anda merasa ada sesuatu yang tidak normal tentang Kaisar Roselle di tahun-tahun berikutnya?" Nas yang sedikit keriput tetap terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Aku tidak cukup tahu tentang dia, jadi aku tidak bisa melihat sesuatu yang abnormal. Satu-satunya yang membuatku merasa aneh adalah ketika aku dan ayahku bertemu, dia akan berdiri di jendela setinggi langit-langit yang menghadap ke barat. Dia akan menatap ke kejauhan. Ini akan terjadi di pagi, siang, dan sore hari. Dan ruangan itu bukan satu-satunya dengan jendela dari lantai ke langit-langit." Petik 2. Barat, ke kejauhan, laut kabut. Klein tampak bergumam pada dirinya sendiri seolah mencari konfirmasi. Dia ingat bahwa buku harian kaisar telah menyebutkan tentang pulau primitif misterius, dan dia ingat abis yang bersembunyi di suatu tempat di laut kabut. Nas sedikit mengangguk dan berkata, "Itu dugaanku juga." Fiuh, Klein diam-diam menghela nafas. Setelah beberapa pertimbangan, dia berdiri dan berkata, "Saya sudah selesai dengan pertanyaan saya. Maafkan saya atas gangguan saya. Yang mulia, saya ingin tahu apakah saya dapat membantu Anda dalam transaksi." Dia memenuhi janjinya. Nas terdiam selama 2 detik dan berkata, "Bantu aku menemukan kartu penghujatan yang sesuai dengan Kaisar Hitam." Untuk sesaat, Klein curiga bahwa Raja Bajak Laut sedang mengujinya, tetapi dia segera merasa bahwa seorang dewa yang tidak dikenal tidak ada hubungannya dengan kartu Kaisar Hitam. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya akan mencoba yang terbaik." Namun, pertanyaan-pertanyaan dari sebelumnya tidak sebanding dengan kartu penghujatan. "Jika saya bisa mendapatkannya, saya akan menukar Anda dengan informasi di dalamnya. Tentu saja, saya mungkin hanya memberikan petunjuk pada kartu itu." Petik 2. Nas membelai sandaran tangan tahta hitam besi dan berkata dengan datar, "Baiklah." Klein melepas topinya lagi, membungkuk, dan berbalik untuk pergi sebelum kembali ke geladak. Di bawah horor Viscount Bert Mustang dan pandangan perusahaan, dia mengangkat tangannya. Tubuhnya dengan cepat berkontraksi saat topeng bulu di wajahnya menyebar. Hanya dalam 2 atau 3 detik, seluruh orang menjadi elang laut berkepala merah biasa. Elang laut ini segera mengepakkan sayapnya, terbang ke badai gelap, menghilang dari pemandangan para bajak laut Kaisar Hitam. "Itu setengah dewa." Burung Mustang memandang ke udara dan menghela nafas. Meskipun membuat kemajuan lebih lanjut di sekuens 5 meningkatkan kecenderungan menuju kegilaan dan kehilangan kendali, sehingga sangat memungkinkan bagi Beyonders untuk gagal dalam kemajuan mereka. Gelar sebagai seorang dewa tetap menarik. Selama seseorang berhasil mengambil langkah, mereka dapat mencapai keilahian, membiarkan hidup mereka mengalami perubahan mendasar. Baik itu dalam hal umur atau kekuatan, itu jauh melebihi manusia, yang memungkinkan mereka untuk memerintah di atas segalanya. Di Liner, Klein meninggalkan kendali atas elang laut berkepala merah, membiarkannya terjun ke laut menjadi makanan ikan tanpa ada yang melihatnya. Dan pada saat ini, para penumpang di atas kapal merasa terangkat tinggi karena Kaisar Hitam akan segera mendekat. Sebenarnya, ini seharusnya terjadi beberapa menit yang lalu, tetapi untuk beberapa alasan, Kaisar Hitam telah mengabaikan Liner dan menuju ke depan. Namun, Liner tidak menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri, dan itu malah berputar di sekitar Kaisar Hitam, mempertahankan beberapa ratus meter darinya. Situasi aneh ini berlanjut untuk sementara waktu sebelum akhirnya berakhir, meninggalkan puluhan meter di antara kedua kapal. Kaisar Hitam melewati Liner dan pergi ke malam badai tanpa kembali. Para penumpang dan kru menyaksikan dengan kosong dan menyadari kenyataan situasi hanya beberapa menit kemudian. Kaisar Hitam sudah pergi.
Itu tidak berusaha menjarah mereka. Sejumlah penumpang bersorak sementara yang lain meneteskan air mata di wajah mereka. Beberapa jatuh ke tanah dan santai. Hanya sedikit yang mempertahankan kejernihan mereka, merasa bingung dengan semua yang telah terjadi. Namun, mereka tidak dapat menemukan jawaban yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghibur diri mereka sendiri. Kaisar Hitam pasti sudah menyelesaikan penjarahan. Karena ini adalah kapal dan bukan kapal barang, itu tidak menarik perhatiannya. Ketika euforia menyebar ke seluruh kapal, Klein Donning dengan penampilan Dwayne Dantes melemparkan pandangannya ke utara. Dibandingkan dengan King of the Five Seasons, yang hanya bertemu Roselle beberapa kali, ada orang lain yang mengenal Kaisar dengan lebih baik, Ratu Mistik Bernadette. Menjadi rekan yang setara dengan Nas, dia baru-baru ini berada di Backlund. Setelah saya kembali ke Backlund, saya akan meminta Laksamana Bintang untuk menghubungi Ratu Mistik dan mencoba menemuinya sesegera mungkin. Klein menarik pandangannya, menarik tirai, dan pergi tidur. Di perairan Kepulauan Rorstedt, di masa depan, Laksamana Bintang Ketelia akhirnya menerima surat dari Ratu Mistik Bernadette. Dia tidak tahu kapan utusan tak kasat mata itu tiba, tetapi ini tidak menghentikannya untuk mengeluarkan kegembiraannya. Merobek amplop itu dan menyebarkan surat itu, Ketelia dengan penuh semangat membaca baris pertama di bawah salam. Itu memang keturunan Ciel. Tukang itu benar-benar keturunan langsung Kaisar Roselle. Aku tidak bisa membiarkannya bercampur dengan para penganut bulan primordial. Aku harus membawanya ke masa depan. Seperti yang Ketelia pikirkan, dia mengangguk tanpa pandang bulu. Setelah memutuskan, ia memikirkan karakter dan moral artisan Cielf yang hanya berarti masalah. Dia merasa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mendisiplinkannya. Di tengah musyawarahnya, dia berjalan ke jendela kabin kapten dan melemparkan pandangannya keluar. Setelah beberapa pencarian, pandangannya jatuh ke papan di mana Frank Lee mengunyah jamur. "Frank!" teriak Ketelia dengan nada normalnya. Frank, yang lengan bajunya digulung, tersentak dari pemikirannya yang dalam. "Kapten, apakah ada sesuatu?" Ketelia berkata dengan serius, "Aku akan membantumu menjadi asisten untuk eksperimenmu." Frank terkejut sebelum dia mengungkapkan senyum murni. "Baik."